In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Carlos Hari Orlando, NIM 2024-10-10-2007 dari kelas Data Mining C. Di sini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan tugas yang diberikan yang ada di modul 1 ini. Yaitu ada beberapa kode yang harus diselesaikan di sini. Yang pertama itu ada kode 1 di poin F, yaitu buatlah array 2 dimensi berikut menggunakan NumPy. Di sini ada beberapa indeks yang harus terpenuhi dalam codingan NumPy-nya tersebut. Saya di sini udah ngerjakan codingannya sehingga seperti ini. Untuk yang 1F itu di sini pertama kita import NumPy-nya dulu, terus di dalam codingannya ini NumPy-nya saya alaskan menjadi NP karena apa? Biar mempersingkat aja. Terus kita membuat variabel baru di sini ARR atau yang maksudnya ini di sini array, terus kita panggil NumPy-nya lagi, terus masukin array-nya, terus tadi kan ada beberapa indeks yang harus dipenuhi. Nah, indeksnya itu dimasukin di sini karena hanya 2 dimensi, jadi simbol brackets-nya ini hanya 2 gitu. Jadi 4,4,5 bracket penutup lagi, terus dikasih koma. Nah, sehingga kalau kita run akan menjadi seperti ini, sesuai dengan permintaan soal tersebut. Selanjutnya di kode 1G, buatlah array 3 dimensi berikut menggunakan NumPy. Nah, perbedaannya di sini kan ini hanya 2 dimensi. Nah, ini ada 3 dimensi. Ada juga indeks-indeks yang harus dipenuhi di dalam array 3 dimensi ini. Di array yang 3 dimensi ini hampir sama dengan yang 2 dimensi yang 1F tadi ini, tapi perbedaannya di NP array-nya, di NumPy array-nya sama. Ini import buat mempersingkat, juga array buat variabelnya. Nah, terus di sini ada 3 bracket pembuka dan ada 3 bracket penutup. Nah, ini yang membedakan NumPy 2 dimensi dengan yang 3 dimensi. Nah, di sini juga indeks-indeks yang harus dipenuhi. Buat yang di bagian yang pertama ini dibedakan dengan ini. Ini sampai ini untuk yang pertama, terus dibedakan oleh koma, terus dibuka lagi oleh bracket pembuka sebanyak dua bracket, terus dilanjutkan lagi sampai sini. Nah, ini juga buat yang indeks yang kedua ini dalam kolom-kolom ini, dan indeks yang 3 yaitu di ini bracket pembuka 2 sampai sini, tes ditutup oleh 3 bracket penutup, sehingga kehadiran akan menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang diminta oleh soal tersebut. Oke, lanjut ke kode 2, yaitu kita baca dulu soalnya. Di kode 2 ini ada di 2D, tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap bilangan di kolom genap array berikut. Nah, kita harus bedakan ya. Ini baris, sedangkan ini kolom. Nah, di sini soalnya tambahkan angka 1 pada setiap baris ganjil. Nah, ganjil itu ada di sini ada berapa kok? Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada yang ganjil ada baris 1, baris 3, dan baris 5. Nah, baris-baris yang tersebut yang saya sebutkan tadi itu harus ditambah 1. Sedangkan kemudian tambahkan angka 2 pada bilangan kolom yang genap, berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Terus kolom genap itu ada di kolom 2 dan kolom 4. Nah, gimana codingannya? Codingannya seperti ini. Nah, kita run aja untuk yang ini untuk memperjelas pembahasannya. Nah, di sini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita import dulu di sini NumPy-nya, terus kita buat variabel, terus kita masukkan array awal ini, ada array awal yang ini, terus nah di sini aku itu membuat variabel merecord variabel ini dari indeks 0
sampai indeks kelima loncat 2. Nah, apa maksudnya loncat 2? Iya, di sini ini kan indeks 0. Kan mulainya mesti kalau ini dari indeks 1, ini berarti sebelum indeks 4. Ini 1, loncat 2, 3, 4. Nah, terus ini dimulai dari indeks 1 sampai ke 4 tambah satunya. Jadi di sini ada sini 1882 di sini jadi 2993. Terus di sini 11258 yang sebelumnya 10147 terus 8234 menjadi 9345. Nah, berarti udah selesai nih baris ganjil ditambah 1. Nah, terus ada baris genap ditambah 2. Sama seperti halnya ini cuma dibalik aja terus dengan sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soalnya. Ini kan ini indeks 1 sampai ke 4. Kenapa indeks 1? Karena kita akan memulai dari 2 kan. Indeks 1 dan 4. Nih, dari yang 8214 yang terus sama yang 22748. Terus di sini ya di plus 2 sama itu terus jadi ini berapa tadi sini? Oh, salah. Jadi lanjutin yang ini ternyata. Nah, ini kan 9. 9 tadi udah ditambah, ini juga ditambah. Jadi ditambah 2 jadi 9, jadi 11, 2 jadi 4. 4, 6, 5, sini 3, 2, 8, 8, 5, jadi 5, 4, 10, 10, 7. Gitu. Itu untuk soal kode 2D. Selanjutnya ada 2E. Baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, dibaliknya berarti yang ini berada di belakang, ada di sebelah kanan, yang ini ada di sebelah kiri. Caranya adalah kita run dulu supaya mudah. Nah, kini kita import dulu nampinya, terus kita buat variabelnya. Nah, kita masukin dulu array awal yang tadi itu sebelum dibalik. Nah, terus baliknya itu gampang dengan menggunakan function yang berada di nampinya ini sendiri, yaitu kita buat variabel baru buat menampung hasil barunya nanti, terus nampi, terus kita buat function fliput atau fliput apa bacaannya kayak kurang mengerti juga gimana cara bacanya. Nah, ini untuk membalik array awal itu menjadi array yang diminta oleh soal. Nah, jadinya kita habis ini membalik dari variabel A, terus kita dimasukkan variabel B, terus kita print B-nya menjadi seperti ini. Nah, yang awalnya kan 785. Nah, setelah dibalik menjadi 293. Nah, 293 ada di bawah. Nah, terus yang bagiannya bawah spesialnya di array awal 293, terus yang akhirnya sekarang 785. Seperti itu. Terus lanjut ke kode berikutnya adalah ada di 2F. Ubahlah array pada soal E pada indeks yang ini menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6 dengan ada perintah gunakan perintah reshapes. Nah, ada peraturan harus menggunakan reshape. Nah, sama halnya dengan sebelum-sebelumnya, kita import nampi dulu, kita bikin variabel yang mau kita bikin variabel yang mau menampung array-nya, kita masukin array yang diminta tadi, terus biar gampang kita print dulu. Nah, terus ada kan jadiin ini array 3 dimensi ini menjadi 2 dimensi yang berukuran 6 kali 6. Nah, terus kita buat variabel baru lagi untuk menampung yang kita ingin olah, terus kita ketikkan a titik dot reshape. A ini ini tergantung variabel yang kita bikin ya. Misalnya kita bikin variabel Jono di sini berarti Jono.reshape gitu. Terus dikurung ini kenapa 6 kali 6? Nah, ini untuk ukurannya. Misalnya kita mau 5 kali 5, kita tulis 5 kali 5 di sini. Terus kita print, terus sudah jadi yang tadi array-nya berukuran 3 dimensi menjadi 2 dimensi dan ininya 6 kali 6. Gitu. Selanjutnya kode terakhir kayak ini ada di kode 3
poin E. Ubahlah matris kiri menjadi matris sebelah kanan. Nah, ini kan awalnya matris sebelah ini kan kalau bisa dilihat ini warnanya sedikit berbeda. Nah, di sini jadi yang kotak ini yang berada di sebelah kiri ini pindah menjadi yang di bawah kanan. Yang bawah kanan pindah ke kiri atas ini. Dan ini juga sebaliknya. Nah, gimana caranya? Nah, kita run dulu supaya mempermudah. Nah, kita import dulu semuanya seperti di atas, masukkan indeks-indeksnya. Terus, nah di sini saya membuat variabel baru. Di sini yang saya ini gunakan kayak sebagai menyimpan dari apa yang diambil ini. Nah, dari array 1 ini. Nah, array 1 ini array 1. Saya simpan di ARR1 yang ini. Terus ini ARR2 ini saya masukin yang ini. Terus array 3 ini, array 4 ini untuk mempermudahnya. Terus ya saya ambil dari indeks ini, dari indeks 0, 3, 1 itu diambil. Terus jadi 5, 10, ini 5, 10, 7, 8, 9, 10 ini saya simpan di variabel baru yaitu array 1. Dan juga di array 2 yang 1, 8, 6, 10, 4, 6 ini saya simpan di array 2. Ya, sampai di array 3 dan array 4 juga sama. Nah, terus kita gabungkan di aku atau saya bikin variabel baru di sini gabung satu dengan nampi.concat. Concatnya ini supaya menggabungkan di array 4 ini. Kenapa digabungkan dengan array 2? Karena maunya soal tadi kan array ini array 2, array 4. Nah, ini kita gabungkan. Nah, nanti kita taruh ini di di balik, yang ini jadi kanan, ini jadi kiri, terus kita taruh di atas untuk mempermudah membuat indeks yang sesuai dengan yang diminta. Nah, juga di sini ada X1 yaitu buat baliknya tadi itu. Buat ngebalik array 4 sama array 2-nya itu. Kenapa array 4-nya ditulis duluan di sini? Karena kan yang diminta di atas ini kan ini array 2, array 3. Ini array 2, ini array 4. Nah, array yang di sini kan array 4 dan array 2. Jadi biar tertulis duluan gitu. Juga sama dengan yang gabung dua ini. Nah, terus hasilnya kita di sini bikin variabel baru. Terus kita ya sama dengan function concat. Terus kita ini gabungkan di variabel gabung 1 dengan gabung 2 dengan x0 supaya tidak berubah. Terus kita print hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kan awalnya di sini 5, 10, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah diubah, di sini jadi 93, 52, 94. Nah, juga di sini yang awalnya 93, 52, 94 jadi 5, 10, 7, 8, 9, 10. Terus yang 10, 7, 4, 10, 25 ini di sini sudah jadi 18, 6, 10, 46. Juga di sini yang awalnya indeks 18, 6, 10, 46 menjadi 4, 10, 25. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di modul 1 praktikum data mining ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Roberto Carlos Hernando, NIM 202410102007 dari kelas data mining C. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.